Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Ana Prima. Saya guru sosiologi di SMA Negeri 1 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Pada kali ini, izinkan saya membagikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi, beraksi modeling pada mata pelajaran sosiologi. Terus bergerak mewujudkan merdeka belajar. Perubahan kurikulum mengharuskan kita untuk selalu melakukan inovasi dalam pembelajaran, agar pembelajaran yang kita lakukan tidak membosankan. Oleh karena itu, kita sebagai guru hendaknya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Guru harus mengetahui kebutuhan belajar siswa dan memberikan pembelajaran yang menarik kepada siswa. Oleh karena itulah, saya sebagai guru berusaha untuk terus menggali potensi yang ada pada diri saya dengan mengikuti berbagai pelatihan yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Salah satunya melalui platform Merdeka Mengajar dan mengikuti pembatik. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar mereka. Siswa juga lebih terlatih untuk memberikan pendapat sehingga siswa lebih kritis, kreatif dalam menyelesaikan setiap tantangan pembelajaran yang dihadapi. Untuk menumbuhkan sikap kreatif kepada siswa, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa bebas memilih pembelajaran sesuai dengan potensi dan gaya belajarnya masing-masing. Untuk penentuan gaya belajar yang diperoleh, saya menggunakan aplikasi Aku Pintar dan mulai diterapkan pada pembelajaran sosiologi. Setelah saya melakukan tes melalui aplikasi Aku Pintar, saya juga melakukan asesmen diagnostik untuk mengukur kemampuan siswa melalui aplikasi Quizizz. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi, beraksi modeling pada mata pelajaran sosiologi. Praktik baik ini saya lakukan di kelas 10-4 pada materi interaksi sosial. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memuat 3 hal, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Peserta didik diberikan keleluasaan untuk memilih pembelajaran sesuai gaya belajarnya masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan definisi interaksi sosial dan syarat-syarat interaksi sosial. Sosiologi ini sendiri adalah salah satu mata pelajaran wajib untuk kelas 10. Untuk saat ini, implementasi kurikulum Merdeka memasuki tahun kedua di sekolah kami. Artinya, sudah ada 2 fase di SMA Negeri 1 Pasaman, yaitu fase E dan fase F. Pandemi COVID-19 yang lalu membawa dampak dalam proses pembelajaran pada kelas 10 yang kurang maksimal. Hal ini sangat berdampak pada pemahaman siswa terhadap materi sosiologi, yang mana materi ini juga sudah mereka pelajari pada saat SMP. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam pelaksanaan praktik baik ini adalah kurangnya media pembelajaran di sekolah saya dikarenakan ada larangan bagi siswa untuk membawa HP ke sekolah. Kemudian, susahnya mencari jadwal labor komputer yang kosong agar kita tidak mengganggu proses pembelajaran TIK pada guru lain. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan aksi, yaitu langkah pertama yang saya lakukan, saya berkomunikasi dengan teman sejawat dan rekan guru lainnya. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan kepala labortik tentang pemakaian labortik untuk bisa digunakan dalam pembelajaran sosiologi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya menggunakan strategi beraksi modeling melalui model pembelajaran project based learning dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa bebas memilih bentuk konten, proses, dan produk yang mereka inginkan. Beraksi modeling adalah belajar interaksi melalui aplikasi Edlink. Keterbatasan penggunaan HP di sekolah menyebabkan saya kesulitan untuk mengembangkan pembelajaran melalui aplikasi.
Tetapi saya berusaha mencari jalan supaya saya bisa melakukan inovasi di dalam pembelajaran. Saya mengarahkan siswa ke labor komputer untuk melanjutkan pembelajaran. Kemudian saya meminta siswa untuk membuat akun Edlink. Setelah semua siswa bergabung dan membuka aplikasi Edlink, saya memberikan modul pembelajaran kepada siswa untuk mereka bisa mencari informasi dan pengetahuan tentang materi interaksi sosial pada aplikasi tersebut. Materi saya berikan berdasarkan gaya belajarnya masing-masing, yaitu ada yang audio, visual, dan kinestetik. Untuk audio, saya memberikan rekaman atau video. Untuk yang visual, saya memberikan bahan ajar berupa PDF atau Canva. Sedangkan kinestetik, saya memberikan gambar-gambar. Setelah materi diberikan dan mereka sudah menyalin materi yang dibuat di Word atau di Canva, siswa kemudian mengumpulkan hasil materinya pada aplikasi Edlink tersebut. Untuk produk yang dihasilkan, siswa juga bisa memilih sendiri produk yang bagaimana yang mereka inginkan. Proses pembelajaran yang saya gunakan pada saat praktik baik ini, pertama-tama saya membuat modul ajar yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya melaksanakan proses pembelajaran tersebut sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat. Kemudian saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintak project based learning. Setelah itu, saya membagikan bahan ajar berisi materi, kemudian siswa mengumpulkan materi dari bahan ajar tersebut melalui aplikasi Edlink. Instrumen penilaian yang saya lakukan meliputi penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, setelah itu penilaian keterampilan dari produk yang dihasilkan. Setelah melalui proses pembelajaran diferensiasi beraksi Medling pada mata pelajaran sosiologi, diperoleh hasil yang sangat menggembirakan dibandingkan pembelajaran terdahulu. Aplikasi Edlink sangat mempermudah siswa dalam belajar. Beberapa siswa menyampaikan bahwasannya melalui aplikasi Edlink, dia lebih bersemangat dalam belajar dan tidak mengantuk lagi. Sementara guru sebagai fasilitator lebih mudah mengevaluasikan pengalaman dan hasil belajar siswa secara terukur dan otentik. Hasil yang saya peroleh dari proses pembelajaran berdiferensiasi ini terlaksana secara efektif berdasarkan hasil belajar siswa yang terlihat dari produk yang mereka hasilkan. Hasil dan dampak dari praktik baik ini terlihat pada kemauan belajar siswa menjadi lebih meningkat, siswa terlihat lebih percaya diri, kemudian siswa sudah mulai berani mengemukakan pendapat terkait materi pembelajaran. Dan juga kalau dilihat dari kedisiplinan, siswa juga sudah bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Kelas 10 E4 akan menjelaskan bahwa menurut saya aplikasi Edlink itu bagi saya lebih mempermudah saya dalam mengakses tugas dan mengatur saya supaya teratur dalam pembelajaran. Dari praktik baik yang telah saya lakukan dapat diambil kesimpulan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap siswa untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Sekian video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di kelas 10.4 pada mata pelajaran sosiologi, materi interaksi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.